Oke guys, jadi untuk goal sendiri ini kita akan nunggu seperti apa ya, paling tidak M15-nya atau kita lihat M5. Tadi M5-nya udah bagus, cuma memang dia M15 sorry, M15 sudah bagus. Ya secara body candle dia udah ada engulfing, cuma ini wicknya panjang, dia udah retest zona demand ini makanya dia pull back up kembali gitu. Jadi kita akan nunggu lagi apakah ada structure di lower time. Jadi ingat ya, kita selalu patokan di higher time frame. Nih misalnya goal saat ini higher time frame-nya seperti apa? Nah, ini kan dia udah bikin supply ya. Ini di oh ya. Yeah. Nah, nih sekarang di higher time frame ini dia nge-respect zona supply yang sebelah kiri. Ya. Kita ini kan kurang clear ya, ini Owanda ya. Nanti yang H4-nya closing jam 8. Kemudian kita lihat H4 ini kan ya seperti ini, H4 kurang clear ini mana supply, karena kalau kita lihat supply H4 ya adanya sebelah sini kan. Nah, di lain sisi ada H4 yang memang menjulang tinggi yang ini. Ya, yang ini. Cuma belum di break. Bisa-bisa ini jadi sebagai liquidity grab ya. Jadi buat para buyer masuk, retail masuk, akhir itu diturunin gitu. Ya. Nah, ini baru clear nih. Di H1-nya, guys. Ini ada supply baru di sini dan ada konsol juga. Kalau kalian lihat di M30 udah sangat bagus, udah sangat clear banget nih. Kalau kita rapiin lagi, ini ada konsol di sini dan dia udah keluar dari zona konsol tadi. Ya. Cuma memang ini agak range untuk demand di bawah ini kan pendek banget sebenarnya. Jadi memang sebenarnya tadi yang dibilang bro Kapten 1 ini baiknya itu kita nunggu close di bawah sini. 32007. Sebelum ini dia break ya bisa ya kayak gini jadinya naik turun. Ya guys ya, sabar aja dulu kita tunggu ada uh, liquidity grab. Tadi udah ada liquidity grab sebenarnya nih. Ini kena candle jahat kan. Makanya tadi gua bilang oh ini kita close dulu nih bagi yang sudah ikut sell. Tadi gua buy 2 kali sore stop loss semua kayak gitu. Nah itu coba maksudnya gini bro Bambang, lo kan mau belajar, lo kan sekarang bilang gua buy 2 kali sore kena stop loss, itu lo konfirmasinya apa gitu, lo share di grup. Harusnya kalau kalian ada stop loss kayak gitu, misalnya ini gua ada buy bang gitu, tadi kena stop loss kenapa ya gitu, nah, itu baru bener tuh belajar. Tapi kalau kalian pendam sendiri kita nggak bisa koreksi toh, gitu. Baiknya Bro Bambang kalau ada niat mau belajar, mau bertumbuh, ya udah share kayak Bro Julius, ya kan sering share tuh sekarang tuh. Gitu. Akhirnya lo nggak dapat masukan gitu. Maksudnya kita di guru itu cuma satu arah ke loannya gitu loh. Cuma lo dengerin kita doang. Tapi lo nggak ada feedback gitu loh. Ini apa yang lo praktekin gitu di market seperti apa. Kalau lo nggak nanya kan kita nggak tahu. Berarti kalau lo nggak nanya berarti baik-baik saja. Nggak apa-apa, jangan malu. Karena orang-orang ini ya, orang-orang yang cepat berhasil dan orang-orang yang memang pintar, itu biasanya melawan kelemahan mereka. Mungkin misalnya kayak gue dulu bro, guys. Gue ini orangnya pemalu, malas bertanya sama orang gitu. Tetapi ya gue belajar kalau kita diam-diam nggak bertanya, itu perkembangan kita itu, progres kita itu telat banget gitu. Nah, makanya kita selalu apa namanya sarankan kalau ini share aja.
Itu buat kalian kok, demi kalian juga supaya cepat bisa gitu. Oh yang sebelumnya ya, boleh aja tadi itu. Lo udah sel belumnya di sini ya? Ini karena banyak wik kayak gini gue gak suka, guys. Mendingan jadi penonton aja gitu. Dia takut lihat ya ini ya kan. Tadi kita udah happy dia udah turun ya ditarik lagi 60 pip. Coba bayangin tuh. Jadi ini yang bikin capek, ini yang bikin stres. Ini aja 70 pips. Nah, kalau kalian udah lama di market, ini yang perlu kita hindarin. Supaya kita nggak kena kayak gini. Makanya gua selalu bilang kayak di Bitcoin, gua pasti nunggu ada paling tidak mostly lah 90% gua nunggu sekarang liquidity terjadi dulu baru gua cari ini setup. Kalau nggak ada itu ya itu buang-buang waktu gitu. Sama kayak tadi kan ini tadi gua call sell kan karena memang itu supply key level. Yang di sini tadi ini layak dicoba soal. Ternyata dia geraknya juga nggak oke. Gitu. Ini kalau untuk Bitcoin sendiri ya ini tren lainnya dia udah break. Kalau kalian dilihat di higher time frame dia udah break. Tapi ya tetap kita akan lihat seperti apa. Dia udah bikin demand juga. Ini demand H4 di bawah. Kemarin dia udah liquidity grab di sini. Jadi kita tunggu itu aja kayak kemarin guys. Kita udah berapa hari ya Bitcoin ya. Kalau ada posisi selalu setelah liquidity grab. Dari minggu lalu tuh gue udah hafal tuh. Nah lihat ya gold guys ya. Ini dia ditarik lagi kan. Jadi ini Bro Stephen ini kayak gini-gini dihindarin. Kalau lo lihat UI kayak gini dihindarin. Mungkin memang agak temptation ya apa namanya agak tertarik masuk ya kalau di lower time frame gitu. Lumayan kadang kita itu kalau retail trader itu terkadang kita sering bilangnya itu lumayan 20 pips, lumayan 10 pips, lumayan 15 pips, lumayan 13 pips. Tapi sekali loss juga ya bisa 30 40 pips gitu-gitu. Ya. Bro Steven juga ini kalau boleh share analisanya seperti apa supaya kalian cepat nangkap. Kalau komunikasi dua arah itu pemahamannya lebih cepat guys. Ya gua sebutin aja biar gua pengen kalian langsung bisa cepat gitu loh, profitable. Kalian bisa membaca market dengan cepat gitu loh. Misalnya kalian rajin aja sebulan 2 bulan aja gitu berturut-turut kalian share gitu bang ini gua ada buy gua ada sell gini ini kenapa ya gitu loh atau Bro Jonathan ini kenapa ya gitu 2 bulan aja gue yakin pasti progres kalian cepet gitu 2 bulan aja kalian kasih effort gitu kasih usaha gitu untuk belajar ya nggak apa-apa lo aktif di New York aja nggak apa-apa, ya kan? Kalian kan punya prioritas juga. Kayak gini misalnya, bang ini kalau ini misalnya bla bla bla, ya kan? Kalian harus praktekin sih kalau nggak praktekin, ya susah jadinya. Ya, ini gua berkhotbah lagi ya guys ya ke kalian malam hari ini. Ini niatannya baik. Jadi nah lihat kan kalau tadi kita sell udah kena stop loss lagi nih. Ini kalau lagi nggak jelas begini udah lipat tangan kita. Sekarang di SD masih ada lipat tangan gitu nggak guys? Atau cuman yang generasi milenials ya?
Dulu kan waktu SD kan ada lipat tangan kalau ada bu guru gitu, lipat tangan gitu. Ini barusan gua jelasin sama si Bambang nih. Masih nanya, ini banyak tahu sel lagi gak jelas bang gitu. Iya, ini lagi gak jelas. Ya, ini nih bayinya di sini atau nanti kalaupun di sini kita bayi dari bawah, kalau nanti ada konfirmasi candle panjang. Oh, bukan nanya. Sorry, sorry. Oh iya, lo nggak ada ini ya tanda tanya. Sorry, sorry. Gitu guys, kalau gua salah gua biasanya langsung say sorry. Kalau ada mau ditanyain, silakan ya. Malam hari ini malam santai guys ya, gue nggak banyak jelasin. Tapi gue banyak jelasin barusan ya, gue banyak ngomel ya guys ya barusan ya. Maafkan guys ya. Mungkin di tempat kerja kalian udah diomelin, terus gua kerasin lagi malam hari ini. Bang, kalau lihat di time frame 30 berarti kisaran 3212 support ya. Ah, ini baru nih. Supportnya itu 3212. Ini 12. Mana 12-nya? 12. Oh, di bawah ya. Oh, enggak, bukan, kurang tepat. Kurang tepat. Sekarang ini jadi terkadang itu kita nggak bisa patokan yang tadi pagi, yang belum yang tadi pagi. Karena yang patokan kita ini adalah saat ini, ranging saat ini. Ya. Kalau misalnya secara sekarang kan ini udah di depan mata nih M15. Oke. Ini udah di depan mata M15 dan kalau kita analisa sekarang kan harganya dia udah retest di ini zona demand ya. Kalau kemarin zona demand ini atau konsol ini sudah di break ya, udah BOS dan dia ke atas lagi. Dan dia ke atas, dia terkendala ada supply di sebelah kiri. Gua jelasin detailnya dulu ya. Jadi nanti mengerucut di pertanyaan lo. Ya, ini ada supply di sini dan setelah dia nyampe di harga supply ini dia merespon atau dia nge-respect gitu. Dan barusan tadi udah ada zona naik turun atau zona konsolidasi nama lainnya. Oke. Dan ini here you go, di sini dia kita lihat di M30 seperti ini. Nah, sekarang ini yang menjadi resistnya di atas dan sekarang ini yang menjadi resist. Makanya tadi gua call sell. Karena secara body candle dia udah keluar dari zona konsolidasi ini. Cuma tadi seperti gua bilang tadi kecepatan gua call karena call-nya itu sebelum dia break bawah itu menyalahin aturan kita atau aturan rules gua gitu loh. Harusnya tadi itu sell stop di bawah sini supaya tidak terlalu nunggu lama. Akhirnya kan kita digocek dulu ke atas. Nah sekarang setelah kita udah sell ternyata kita digocek, dia nggak jauh ke bawah. Karena kenapa? Ada supply di bawah sini. Ini supply ini di respect. Dan secara higher time frame, daily, weekly, ini kan dia masih bullishnya. Jadi itu lebih demand itu lebih berharga daripada supply sis. Oke? Kalau lagi bullish, demand jauh lebih berharga daripada supply. Jadi ini key level ini jadinya nih. Key level demand. Nah, karena sudah ketemu key level demand, berarti kita udah ketemu yang namanya key level support. Key level supportnya jadinya di bawah sini. Jangan di atas ini, karena kenapa? Kalau di atas ini kan berarti kan masih ada di bawah sini demand kan.
yang sudah mendekati. Jadi ambil yang jauh ke bawah. Ini sekali dia break bisa panjang ke bawah. Oke? Jadi kalau lo apa namanya? Kalau lo catat, mungkin tadi gue share ya nggak ya? Kayaknya gue nggak share deh tadi ya. Ini ya, jadi ini kurang tepat, ini kurang oke. Area ini lo tandai sebagai support kurang oke ya. Yang oke itu di bawah. Tadi kalau nggak salah juga si Kapten 1 udah share di 3207. Oke? Nah, ini terus kemudian yang key level resist berarti ini di atas ini. Yang saat ini ya di tengah-tengah ini udah lupain. Ini kita udah dicincang di sini naik turun gitu. Jadi kita lihat akan ada volume nggak gitu untuk dia break ke bawah atau dia break ke atas. Oke? Si Maria sampai di situ paham? Say yes kalau udah paham ya. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Coba lanjut dulu bang. Nanti kalau gak paham gua nonton lagi. Yes. Nonton lagi aja nanti ya. Loh. Jadi ingat yang kemarin persyaratan kita belajar. Ini kan dia swing ya. Kan dia udah break di sini. Ini berarti ini swing. Ini swing pertama dia retest. Ini swing kedua guys. Ini swing ketiga. Sorry ini retest. Bisa-bisa dia begini. Gitu. Berarti nanti kalau dia ke bawah sini, berarti nanti structure apa namanya structure bullishnya di break. Ini secara body candle, gitu ya. Sih berlaku kan? Nah cuma memang ini tadi gue berharap lumayan kan sebenarnya ada 100 pip kalau dia sampai lancar ke bawah. Gitu. Nah sih ya. Ini gue tarik ya sesuai dengan gambaran kita ini ambil. Nah kita ini menjadi key level resist. Kita nunggu dia break di sini nih. Berarti tadi dia di sini berarti ya. 32 32. Gitu, cara mainnya gitu. Ini gua taruh di tengah biar kelihatan. Nah, kalau dia ke atas, nah dia sekarang kan dia udah mulai kasih aba-aba nih, aba-aba bullish lagi ke atas nih. Kalau nanti lagi high volume kita bisa manfaatin. Kita bisa manfaatin. Cuma ada cumanya ya guys ya. Kenapa kita bisa manfaatin dari bawah? Kalau dari bawah karena kita punya harapan apa namanya kita dibantu oleh structure bullish di higher time frame. Kalian coba lihat ya, kita buka lagi di M weekly. Kalian lihat weekly ya sebelumnya tuh. Ini kan udah kayak tiang apa? Tiang listrik kan. Nah, sekarang dia memang lagi retest gitu loh. Ini kalau udah ada structure, dia udah selesai dengan retestnya ke bawah, ini bisa kencang lagi. Ini kan sekarang hari Selasa, ya. Ini hari Selasa. Nah, udah 2 hari ini nih, dia masih belum break atasnya, dia belum break yang ininya. Resist key level di weekly punya. Kalau dia udah selesai mungkin nanti berapa hari? 2 hari lagi ke depan karena hari Jumat libur ya guys ya, market libur. Merah tanggal merah di market Amerika, market Eropa juga. Nggak tahu deh kalau misalnya apa namanya Tokyo nggak tahu buka nggak ya. Setahu gue sih libur juga kalau Jumat Agung. Nah lihat ya ini secara weekly candle dia udah retest nih 2 hari ini. Kemarin dia retest panjang. Kita nggak tahu nih hari ini apakah dia retest panjang atau enggak gitu. Nah kalau berdasarkan strukturnya, kemungkinan besar dia bisa aja retest ke bawah lagi.
Market lagi manip ya bang sekarang. Ya lagi manip atau bahasa ininya lagi konsol. Nah ini ya guys, nanti kalau killer resist ini dia break dan lihat secara H4-nya juga ini bagus banget. Berarti tadi dia ke bawah itu hanya untuk nge-retest di zona demand di H4. Nah ini ternyata kelihatan jelas di H4 nih sekarang. Ya kan? Ini H4-nya tuh. Jadi kalian kombinasikan seperti itu guys. Di tempat kalian hujan nggak guys? Ini Bekasi hujan nih. Ini planet luar juga ternyata sering hujan belakangan guys. Hujan bang di Tangsel. Ya. Kalau hujan itu apalagi di Bekasi ya adem. Kalau nggak hujan-hujan pusing panas. Cuma kalau hujan itu becek. Becek. Semarang nggak hujan. Oh Semarang. Gue punya sepupu di Semarang nih. Sepupu. Nanti kalau gua ke Semarang nanti Bro Renda nanti mungkin kita bisa ngopi bentar gitu. Nggak tahu nih, gua lagi pengen kayaknya dalam waktu depan pengen keliling nih. Oke, Bitcoin udah mulai ada bau-bau bullish di H1-nya guys. Nah, I love this one. I love this one. Ya, ini H1 dia udah mau bikin demand ya guys ya. Ini di H1 dia udah mau bikin demand. Dan di H1 sebelumnya dia udah udah ada liquidity. Lihat liquidity kan di sebelumnya ini kan dia udah break tuh. Habis dia break dia tarik ke ini. Nah, ini namanya liquidity nih, ngeluarin penumpang. Oke, ini di H1 sudah dia retest di zona tadi yang gue tandain. Ini demand dia udah retest dan sekarang nanti H1-nya dia closing ada demand baru, berarti udah double confirmation. Double confirmation. Kita lihat di M30 juga nanti ada demand baru di sini, kita adjust lagi. Apalagi M15-nya. Nah, di M15-nya ada konsol ternyata di sini. Berarti ini kita tandai di sini. Oke, guys ya, jadi ada konfirmasi bertumpu gitu, mendukung untuk dia naik ke atas. Oke, jangan di sell. Ini so far ini kayaknya lebih menarik strukturnya nih. Ini kita lihat Bitcoin yang tadi gua kirim. Tadi gua kirim apa ya Bitcoinnya? Ini di apa namanya di main area. Ini H4. Kita lihat H4-nya. Oh, berarti dia nggak retest di bawah sini. Jadi ya kita adaptasi guys. Kita nggak harus keras kepala untuk dia harus di sini. Karena kita itu adalah probabilitas mainnya. Ya kan? Karena terkadang harga tidak menyentuh area yang kita mau.
Akun gua guys, akun gua yang itu yang swing udah hampir margin call. Udah turun berapa persen ya? Udah turun 70%. Ya gitulah guys. Karena ugal-ugalan juga gitu. Tapi ini akun swingnya kalau dia Bitcoin dia naik, ini kemungkinan besar bisa ini, bisa cuan lagi. Oh, nice. Ini come on, 1 menit lagi nih. Come on. Oke, closing guys. Siap-siap. Oh, dia langsung beri. Gue pengen dia retest dikit gitu. Ini lagi high volume guys, seperti biasa. Kita tunggu dia ada retest dulu. Ya, barangkali 10 pips. Boleh langsung di buy. Ya, ini stop lossnya kita lihat di M30 lumayan jauh, di M15. Yes, udah ketemu guys. Oke, dia udah mulai retest. Tunggu ya guys ya, nanti gua kalau udah buy nanti gua pasti. Ini stop lossnya di bawah begini ya, sekitar layak dicoba ini guys, 30 pips. Layak dicoba. Ini potensi atau probability dia naik itu gede ini 80%. Emang nggak dikasih retest ini. Tapi jangan ini guys, jangan FOMO. Ini baru menit pertama setelah pergantian candle, jadi biarin aja mungkin dia naik 10 pips dulu. Habis itu dia turun, bisa jadi seperti itu. Jangan FOMO, jangan FOMO. Ini gue terbiasa kena candle kayak gini guys. Nanti juga kalian akan terbiasa. Aku udah masuk, oke. Kalau lo ada konfirmasi silakan guys. Kalau lo masuk goal guys. Enggak, maksudnya ini sama Bro Darwin ya. Gue ngomongnya ya. Kan dia udah masuk baik katanya ya. Wes silakan. Good luck. Ini kalau dilihat ya dia udah retest and lo buy stop ya. Ini mungkin lo lihat di M5 memang dia kelihatan ini menarik. Nih, dia udah retest dan lo buy stop. Coba di sini aja ini. Ini kalau ini stop lossnya berapa nih? 35. Ya, lo stop lossnya di bawah sini aja. Paling jauh di sini. Tapi udah gede banget. Target lo utama ini 9 berapa ini? 130 ya. Good luck bro, gue sih nggak ini ya, gue pengen ini yang jelas-jelas aja nanti di atas kalau dia ada push ke atas lagi. Soalnya ini masih bearish menurut gue, nggak layak. Ini bisa-bisanya untuk disuruh menari aja nih. Tapi secara M5 structure ya, ini sebenarnya goal bagus di M5-nya. Cuma secara higher time frame-nya di H1, di M30 nggak mendukung. Itu aja sih. Ini di M5, di M30 dia tadi dia bullish ya, dia bikin ya good luck. Ini di H1 ada supply sebelah kirinya. Ini ada supply. Good luck. Ini kalau lagi ada volume sih bisa aja dia push ke atas. Semua bisa terjadi. Oke, untuk sekarang Bitcoin kita lihat lagi guys.
Yuk, sih masih retest, masih waiting ya, waiting. Oke, sekarang gold Bro Darwin udah mulai bisa ini bernapas. Ini dia M5-nya closing di atas ini previous ini lumayan bagus. 30 detik lagi tapi 30 detik lagi. Oke, nice dia closingnya bro. Ini good luck ini. Ini good lucknya ini 80% nih lo dia akan ke atas ini. Tapi gue nggak mau buy karena ini sebelumnya ini terlalu riskan buat gue. Bitcoin retest belum, tunggu sabar. Ini baru 5 menit awal. Tunggu ada structure di M1-nya. Gua pengennya itu begitu gua masuk langsung profit ya sekarang. Makanya tadi gua nyesal tuh yang sell di gold yang gua call itu sebenarnya aduh lupa gitu. Maksudnya rule gua lupa gitu. Yes. Oke, sekarang ini yang Bitcoin gua cicil udah buy ya guys ya. Gua udah cicil. Sih langsung cuan tuh. Ini yang gua suka tuh. Kalau nanti dia break atasnya lagi nanti gua bakal nambah. Ini sekarang on buy ya. Stop loss-nya 30 pips. 30 nggak sih? Iya 30 pips lah ya dicoba. Kalau dia ke bawah lagi nanti gue bakal buy lagi. Oh iya dong jelas. Ini on buy ya guys. Oke M1-nya dia bullish, gue nambah lagi guys. Maksudnya begitu lo masuk buy, harganya langsung ke atas sesuai dengan arah yang lo mau gitu loh. Itu namanya langsung profit pengennya gitu. Nih kayak gini, nah ini tadi kan maksudnya dia nggak ada drawdown gitu, maksudnya dia nggak ada floating loss dulu, walaupun kita belum close kan. Cuma yang kita pengen kan supaya entry kita itu presisi. Wow, mantap. Ini si Gol nih, mantap bro. Bro ini tadi ya, Bro Darwin ya. Udah berapa pips ini? Udah 40. B aja dulu, B. Oke, Bitcoin sesuai dengan harapan dia udah retest dan ada tadi Bro Christian, welcome bro. Ada Bro Samuel juga join, udah lama nih si Bro Christian nggak join live. Entah udah keluar lagi nih. Ini kalau keluar lagi nih mau diketok nih kepala nih. Oh, dia udah keluar lagi kayaknya nih. Iya, I love this game. Kita nggak boleh jumawa guys, kita nggak boleh happy dulu, masih belum. Lo kan berharapnya ATH, tapi ya tergantung bandarnya maunya gimana.
Nah ini dia mau turun lagi nih, mau bikin tipu-tipu dia. Let's see. Kita lihat M5. Oke. Ini harusnya nih M5 ini bakal antara dia ngajar ke atas atau ke bawah sekalian gitu. Karena ini penentu M15 ini. M15 ini dia nggak boleh ini, dia nggak boleh merah. Kalau dia merah berarti ya itu pertanda tidak baik. Ini pertanda tidak baik kalau ini merah nanti di M15-nya. Nah ini udah mulai ini nih, udah mulai uh, channel-channel jahat udah mulai nongol nih. Ini yang gak gua suka tuh kalau belum break level guys. Ya ini contohnya ya guys ya. Kalau belum break level itu contohnya kayak gini. Naik turunnya itu bikin bikin emosi jiwa. Ini kemungkinan besar kalau lo belum close, tapi stop lossnya udah pindah ke B, pasti kena B ini. Si strukturnya udah structure bearish di M1. Betul sekali. Ya di higher time frame-nya, ya di H1 yang tadi gue jelasin. Ini di atas. TP-nya apa nih? Lo tanya apa nih? Bang Jo, bagusan TP di mana ya gol? Ya tadi ya ini di sini aja. Sebelum dia break level resist ini. Kalau gol. Ayo Bitcoin, misalnya naik nih Bitcoin ini. Nggak boleh turun nih Bitcoin. Ini kalau dia turun nih keterlaluan nih. Ini strukturnya udah bagus banget. Halo guys, lagi pada buy Bitcoin ya? Yes, ini kita lagi on buy. Nice. Tapi semua bisa terjadi ya guys ya. Cuma ini probability-nya tinggi dia untuk continuation ke atas. Hari ini rame ya, ada 28 orang. Mantap. Gue ada plan di GU, gue lagi pengen sell dulu sih. GU lo sell ya? Mau? Lu lagi buy ya? Enggak, gue nggak baik kok. Belum. Cuma tadi gue lihat strukturnya aja lumayan. Super bullish. Iya, setelah terhampatnya bull sih. Gue lagi coba Oh ya. sambil nunggu yang lain gold dan BTC. Soalnya itu dia ke atas clean candle. Lumayan. Supply ini. Makanya sell gue tipis. Good luck bro. Yo. Hari ini udah berpacu sama gold, dia lumayan tebel ya rangingnya ya.
daerah situ-situ aja dia. Ya ini sideways nih. Iya. Ya sideways tebel ini gue mau melakukan sesuatu di minggu ini nih gue rasa. Bisa jadi tuh. Wangi-wanginya sih kalau dia belum bisa break ya minggu ini ya 2 3 2 4 5 ya. Bisa jadi mundur kenceng ya. Atau bisa jadi dia fake out dulu ke atas nih. Ke high-nya ya kan? 3 2 4 5 3 2 4 6 baru dia mundur. Kita lihat bakal jadi seperti apa. Tadi ada yang buy dari bawah sini cuma. Gold ya. Pas di mana satu. Dia event cuma nyentuh dikit langsung naik lagi, ketarik lagi gila. Iya. Oh sih. Itu udah kenyang lah kalian ikutan sel tadi. Ini stop lossnya cuma berapa pips ini juga? 30 ya? 20 doang. Layak dicoba. Ayo dicoba lah. Gue lihat structure M30 nya udah oke lah itu buat di sell. Pokoknya gue berani. Tapi gue ngelihat trading gold sekarang kayaknya agak ini ya, agak messed up sih gold sekarang. Yes, agak riskan. Agak riskan. Coba lihat yang lain. Tadi M5 sih guys, ini tadi M15 nya kurang oke. Dia nggak jadi hijau tadi ternyata. Ini masih waspada tinggi nih. Dia M1. Bitcoinnya tapi strukturnya punya bagus sih. Ya dia satu bagus sih. Coba. Sepertinya dia mau nunggu M30 close ini. Ini namanya nguji kesabaran ya guys ya.
Uji kesabaran. Ya. Guys, itu gold better jangan diapa-apain dulu guys. Kalau saran gue sih.
karena dia lagi di tengah-tengah range. Kalau mau better antara dia masuk di main H1 di area 3213 sampai 3209 atau nunggu di atas lagi. Trade di tengah-tengah gini gua sangat-sangat tidak menganjurkan. Oke guys, M5-nya nggak oke, gue bakal cut loss dulu. Wait, gue nunggu dia closing dulu. Karena lagi pada buy gold juga ya. Enggak. Kalau gue nggak call, kalau gold itu gue nggak call. Oh, Bitcoin yang lo ngomong ya? Ya. Oke, wait. Ini kalau M1 ini dia flip up itu bagus. Let's see M1 ini guys. Pusing lihat GU, lu mendingan ikutan ini. Pusing lihat gold, mending lu ikutan GU tuh di jalan. Makanya gue nggak mau nyentuh gold dulu. Oh, udah running ya. Market tuh banyak guys, nggak cuma gold doang. Kalau Bang Hia mungkin larinya ke BTC, kalau gue larinya ke currency. Ya itu. Soalnya gue ngelihat output si currency bisa sama kayak gold sih. BTC flip tuh. Mantap. Yang Bitcoin belum gua cut ya guys ya. Ini M1-nya dia kembali bullish. Ini kalau M1 dia close lagi di atas dan close di ini di titik entry kita ini bagus. Memang udah benar kita nunggu M30 aja closing. Iya, tanggung juga ya. Iya, itu 30 guys. Di sini di low ini. Ini kalau ini pun kalau di titik entry gua cuma itu ya 26 pips. Ya 30 lah kurang lebih. Gue sih percaya naik sih di BTC sih dari structure. Mantul di dimen H1 nih. Gue ikutan buy. Nah, M1-nya bagus tuh. Gua panen nyamuk dulu. Biar teralihkan dengan pergerakan Bitcoin, guys. Ini baik. Oke, berarti lo ikut ya berarti bro ya? Ikut gue udah buy. Oh, mantap. Ini kayaknya bau-bau hijau ini. Ini dia, buat turun juga berat ini. Dia apa namanya? Structure-nya nggak clean soalnya. Iya. Demand bertumbuh kan? Iya. Nah, ini dia guys. Mantap. Ternyata kita masih Tampaknya flip ya. Iya. Ini M1-nya udah bagus nih, dia udah liquidity. Walaupun itu masih di demand H1, jadi ini udah bagus banget. So far kita lihat seperti apa nanti M30 closing. Ini dia retest sudah selesai. Kalau dia kembali ke bawah berarti pasti dia kemakan stop loss. Rumus tuh guys, tradingnya Bang Iya guys di BTC guys. Liquidity beres udah gacor. Ya. Ini stop loss-nya bisa dipindahin guys ke low tadi itu. Jadi flip M1.
Wah, M5-nya mantap. Closing bull nih. Mantap. M5, M5, M15, M30. Oh, cakep. Bang, kalau trading forex growth yang realistis per bulan biasa berapa persen? 5-30% realistis. 5%. 5% itu gede loh. Karena deposito nggak nyampe 5% setahun. Belum potong pajak. Sama fee dan lain-lain. Itu guys. Crossing M30 mantap. Ini TPGU di sini dia, bro. Siapa nih, Bro Darwi ini? Kan ada garis tuh di bawah tuh. Garis merah di 260. Dia TP gue kan. Oh. Ini tinggal satu tahanan lagi nih, guys. Di 99. Oh, flip down lagi dia. Oh, what is happening? Ih, apa yang terjadi, guys? Hampir kecium nih stop loss nih. Ini M1-nya nih, guys. Sadis sekali BTC. Gue belum ngasih plus loh teman. Belum. Lagi loh. Ini kalau dia kembali bullish ini justru bagus lagi. Second confirmation-nya. Itulah pentingnya. Tes jantung kalau trade BTC. Ini bikin kaget juga itu. Bang ya habis dia jantung ya, iya nih. Ini gue mau lihat jantung gue baik-baik saja nggak selama ini. Hasilnya besok guys baru nongol. Aduh. Soalnya dilatih terus tiap hari sis. Kayak maraton gitu ya kan, lari maraton. Apalagi kalau kayak misalnya Bitcoin kayak gini ya kan, flip down tiba-tiba ya kan. Ini apa yang terjadi ya kan? Udah happy. Keputusan tepat hari ini trading Bitcoin. Goldnya sampah banget ya. Yo. Parah sih. Bagus lah kita tadi trade gold di Asia sama London dapat kan? Ya lumayan tuh. Lumayan itu.
BTC. Biasa guys, sebelum harga bergerak kencang itu biasanya kayak gini tuh di M1-nya tuh. Mainin jantung orang lu ya. Iya. Wah, close nggak di close ini. Iya, tadi gua udah hampir mau close tadi itu sebenarnya. Untung lu udah cek jantung. Iya, untuk udah cek baik-baik saja ternyata ya kan secara ininya visual. Oke guys, M5-nya keren banget. Ini kalau dia nggak naik ke atas lagi nih, gua tampar juga nih Bitcoin ini. Jangan ikut-ikutan kayak gua lah. Ya, naik lah. Oke John. Bye-bye. Nggak, itu dulu. Sekarang kan dia udah berubah ke itu ke summer time. Sekarang dia jam 7.20. Kalau winter iya jam 8.20. Iya, masih malu-malu. Udah apa namanya? Udah setengah jam kita nunggu nih. Kemarin-kemarin cuma 10 menit ya kan karena dia habis liquidity. Jadi enak banget. Kalau ini dia pelan-pelan udah kayak keong gitu. Bisa juga karena ini supply guys. Ini kan kalian lihat ya, ini supply dia di H1 ini. Jadi ya makanya dia naik turun kayak gini. Makanya tadi gue bilang ini kalau ini dia break, ini bagus banget. Panjang ini. Ini kalau ini dia break, kita lihat high time frame dulu ya. Ini clean candle tuh di atas tuh. Buat biasa panjang. Ikutan nih, cobain Bitcoin. Long ikutan sell ya? Si Semaria ngikutan sell maksudnya. Mungkin lo punya pandangan berbeda gitu. Oh enggak, gue nggak mau ikut Bang Hia gitu. Gue sell aja gitu. Jadi liquidity. Kita bisa ini WD. Iya. Nih kata Bro Samuel, gol sih nggak jelas banget ya. Sekarang lagi pada buy ya. BTC. Ya. Jangan ke gol dulu Bro Samuel. Lupain dulu. Itu apa ya? Wah, aroma-aroma buat kue nih. Kue apa, Bro? Ah, nice. Udah 20 pips. Kalau dia break atasnya, gua nanti baru BE ya guys ya. Now BE gua guys ya. Stop loss pindah ke BE guys. Oh, ini panjang ini. Di hold aja dulu bentaran. Jangan buru-buru amat. Mungkin minimal kalian close lah setengah gitu di 50 pips.
Tapi ya terserah kalian ya. Kalau jantung kalian nggak aman ya. Udah, udah 30 pips. Ini kayaknya bro Bro Jonathan masuk berapa lot ini kayaknya? Hah? Malah. Sekarang gue udah nggak suka gue nge-spill berapa lot. Ya, Ya TTA aja. gua gua sekarang sih nggak berani ini deh, nggak berani gede-gede pokoknya. Yang penting gua dapat cuan hari ini gua bersyukur. Ah, percaya kalian. Boleh tuh guys, sudah close up dulu, SL plus dulu, amanin. Ya ya, udah boleh nih. Ya kayaknya naiknya masih ini. Tapi yang pasti di BE dulu. Iya, diamanin dulu. Sebenarnya kalian trading udah bisa stabil di 2 lot tuh udah enak guys. Tinggal di Jakarta udah oke lah. Kalau stabil ya. Udah oke banget tuh. Kalau trading di gold, Bitcoin ya, itu 100 juta ke atas sebulan nggak kemana lah ya. Percaya. Kalau udah stabil ya tapi ya. Kalau masih belum stabil terus juga masih struggling gitu kan, apalagi yang maksain naik lot padahal skillnya belum mumpuni ya, jadi liquidity itu buat kita WD. Ini gold bisa jadi dia ranging gara-gara DXY-nya ranging juga. Mungkin gara-gara ini ya banyak berita-berita yang bilang kalau US udah nggak sanggup lawan Cina lah, apalah segala macem lah. Jadi masyarakatnya sekarang bingung nih antara mau beli emas atau mau jual emas. Jadi sekarang pada diem semua, nggak ada yang beli, nggak ada yang jual. Jadi permintaannya nge-stuck, penawarannya juga nge-stuck. Makanya gue sekarang di range itu aja. Kan kemarin kan ngeboomnya kan gara-gara tarif kan. Gara-gara tarif Trump dia naik kenceng. Sekarang yang bikin tarifnya udah ketar-ketir. Kan ngikutin nggak gitu? Gara-gara diserang balik kan sama Cina. Sekarang udah banyak yang jual lagi. Tempat-tempat ini kan yang jualan emas di mall-mall itu masih rame tuh. Orang ngantri. Pada jual lagi ya buset. Kalian ada yang ikutan ngantri juga tuh beli emas di sini? Lo udah beli Jo? Enggak, nyimpan yang ada aja. Gue males banget ngantrinya. Ngantri bener-bener parah itu. Lagian stoknya juga udah nggak ini ya. Nggak ada. Ini Iya, gue kalau retestnya tadi guys. bergerak jam 10. Retestnya tadi udah hampir kena BE tadi. Sih? Hampir ya. Mending berbuah manis. Ini udah BE ya guys ya. Sini aja nih biar kelihatan. Soalnya gue penasaran nih dia M15 closing ini, kalau M15 closing dia close di atas ini. Ini bagus banget. Ya begitulah kalau FOMO bro. Kan mereka cuma beli berapa gitu ya kan, terus harga gold 2 hari turun, pengen pada sell lagi. Kata-kata hari ini bang.
Kata-kata apa nih? Oh, I see, I see. I see. Nanti gua cari ilham dulu, nanti gua kasih kata-katanya. Kata-kata hari ini. Semangat buy sell nih. Kita butuh orang yang loss juga buat liquidity. Betul, betul, betul. Ini kalau Bro Samuel itu Bitcoin nggak sell kan? Supaya ngasih duit ke kita gitu. Mudun gua. Oh, gak ngasih Bitcoin bro, oke. Nanti dicoba nanti nyaman. Kayaknya lu cocok deh trading Bitcoin. Cobain, San. Iya, gue sih udah mulai nyaman ya. M15-nya bagus guys. Rungkat Bitcoin. Tapi kalau awal-awal memang berat guys, bro. Awal-awal berat, soalnya dia apa ya? Dia kalau belum ada liquidity grade, itu pergerakannya aneh. Sama kayak gold sekarang gitu lagi aneh. Ya benar banget, tinggal butuh ini nih sentimen dia aja nih. Ya biarkan, ini dia ditarik lagi. Apa kalau suka kayak gini itu ya kan habis turun panjang, habis itu ditarik lagi ke atas. Pasti bawaannya sial, sial. Biasanya di market kayak gini ya Jo ya, biasanya banyak yang hancur ya. Mau buy dia turun, mau sell dia naik gitu. Ini namanya ini kata-kata hari ini nih. Ini pergerakan gold hari ini adalah turun tak mau, naik tak mau gitu. Oke, Bitcoin salam cuan udah 50 pips. Kencang 60, 70, 100 pips, 50 pips. Yo, mana salam cuannya guys? Gue masih hold guys ya. Ini volumenya lagi banyak-banyak ini. Masa kita manfaatin cuma 50 pip. Salam cuan. Oh, sis Mary nongol lagi salam cuannya. Kemarin udah cuan, hari ini salam cuan. Sis, nanti gua kirim alamat ya. Kopi aja nggak apa-apa. Kayak main luar tangga nih kok ya, mendingan main BTC. Ayo, keluarkan. Mana salam cuannya? Kena beta dia bro ya. It's okay lah. Coba lihat ya TP-nya di mana TP1. Kalian sih sekarang udah boleh TP ya. Kalau mau full juga silakan. Kalau mau half juga ya udah oke. Misalnya ini kan lagi bullish-bullishnya jadi ya mungkin sini kali ya di targetnya itu di 87. Ya 60 pips lagi lah, tapi ya boleh di close sebagian. Ini juga gue mau close half dulu nih.
Biar tetap waras guys ya. Biar tetap waras. Sempat curi-curi sel tadi pas drop dapat 30 pips langsung cabut. Ini pasti gol ya bro Darwin ya. Udah lah, gue nggak mau di halo, gue udah senang dengan Bitcoin saat ini. Gimana nggak senang ya guys ya, dikasih 60 pips, 70 pips. Guys, kejadian kemarin ingat nggak, habis naik 40 pips, dia turun lagi 100 pips. Jadi diamankan separoh. Dinikmatin dulu, yes. Guys, ini Bitcoin kalau dilihat dari higher time frame-nya, ini kan dia udah ketemu block order atau supply key level. Jadi ini sepertinya gue bakal mau close all dulu, biar waras. Ya, Salam cuan Kapten 2. salam cuan juga bro. Lo udah close all? Udah close out. Gua not into yang gimana banget sama Bitcoin, jadi ada gerakan kayak gini kayaknya gue better close out. Ya. Tapi kalau dilihat dari daily H4-nya sih harusnya bisa panjang nih. Bisa ngejar ke 88 mungkin. Cuman gua tahu nih, kemungkinan besar mungkin bakal ada liquidity lagi dulu ke bawah. Jadi Ya. Apalagi ini udah ada supply-nya kan di posisi lo yang di bawah masih kuat nggak tuh? Hah? Yang di bawah yang sempat lo ambil minggu lalu ya? Yang apa? Yang gold. Bitcoin. Oh, udah kena B. Ya, sayang banget. Udah kena B. Gila sih. Ini kan yang kemarin ya, kalau nggak salah di mana ya? Oh, yang dia ke 78 ya. Ya kemarin ini, oh enggak deh. Di sini gue udah close manual deh bro. Oh, Kalau nggak salah dia di sini karena ini gue lihat kan dia ada lumayan ini kan. lumayan keras itu ya daerah sini. Dia keras ya di sini, ya udah gue close dulu biar aman. Gue kira lu masuk di akun ini lu dulu kan? Akun swing lu. Ya ini di akun swing. Gue udah close. Akun swing sama itu kalau akun yang kemarin juga ada kok masuk akun utama, cuma udah kena BE gara-gara pergerakan kemarin itu di sini. Ada nih di sini. Udah sempat 200 pip kemarin tuh. Lihat aja tuh, pas kena BE naik lagi tuh kan. Aduh. Kurang ajar. Tapi itulah, makanya gua cek jantung tadi. Cek ya. Aman ya nih. Gold on sale. Hati-hati tuh lagi di demand H4 sama 1. Belum Bro Julius. Sabar. Yang tadi Kapten bilang ini tunggu yang ini aja di bawah. Dia break aja nih 1 gitu, demand 1 ini. Tunggu break lebih oke sih. Kan cuman beda beberapa pips ya. Cuma beda 20 pips. Tapi lebih aman.
di confirm. Dia break itu masih ada range 100 pips lebih. Tenang guys, jangan takut guys. Wah, ini kita untung untuk .com lagi hari ini guys ya Bitcoin ya. Kayak kemarin. Luar biasa. Ini namanya boleh pede tetapi tetap waras namanya. Kemarin kita kan live Jo. Terus kita buy juga sama polanya, kita buy juga, habis kita taking profit turun lagi dia. Sama kayak hari ini ya. Ya sama sama persis. Untung.com. Sih udah kena BS semua itu kalau itu. Memang ya penciuman kita ini udah mulai mantap. Sih gila. Gila sih, kenceng banget. Sih 100 pips dia mondar mandir doang tuh. iya. Gimana sis Maria udah cuan belum tadi? Udah close out belum? Bro Darwin biasanya kalau udah win strike itu biasanya itu masih hati-hati ya. Lo gue udah nyatin lo ya. Ini kalau udah win streak kayak gini hati-hati. Itu penyakit kita semua lah. Ya. Intinya gini guys, kalau misalkan kalian udah ngerasa tangan kalian udah getar nih, udah ngerasa udah di atas awan nih. Nah itu mungkin bisa jadi waktunya kalian untuk stop. Sama kayak kalian lagi nyetir mobil, kalau gue suka pakai perumpamannya. Kalau kalian ngegas terus nih udah sampai 200 km per jam gitu, udah getar nih kalian harus pencet rem. Jangan digas terus. Iya, overconfidence. Betul. Hati-hati lah. Jadi ibaratnya itu udah mulai sombong gitu dalam hati. Iya, kita bisa pencet win lagi nih gitu. Tapi selagi in control sebenarnya oke aja sih. Kalau belum geter ya. Ya kita sendiri lah yang tahu lah. Nah, kebetulan Kapten 1 dan Kapten 2 ini sudah melewati masa-masa itu. Masa-masa di mana overconfidence sudah benar hit banget. Kan ya masih ada lah kadang-kadang. Masih ada. Ya karena masih manusia kan. Ya. Belum robot kita. Kecuali kita udah di program kayak robot kan, otak kita kan baik. Ya. Makanya kita butuh komunitas guys. Jadi gue butuh kalian supaya gue bisa ngoceh untuk mengingatkan diri gue sendiri juga. Kadang-kadang gitu ya. Serius loh. Kadang kita udah ingetin aja, kadang bisa nge-break sendiri. Iya. Dan ya kalian juga jadi ada yang ingetin juga. Kita sama-sama lah. Gold mau di break berat, dibayar asik.
GU masih naik turun. Iya. Ya begitulah per penuh kesabaran. Iya, satu close bearish. Tapi gue mau ngebuy mikir-mikir. Naik dia kencang tapi gila. M5-nya kalau close bullish harusnya bagus bisa naik lagi. Mundar mandir terus dia di range yang tengah ini. Begitu kuat sekali dia. Itu body candle-nya daily, Jo. Udah sampai tandain. Yang apa yang gol ya bro ya? Iya, body candle-nya itu. Lo hajar buy nggak? Hah? Hajar buy nggak? Tunggu dulu lah. Gua kayaknya bakal ngebuy ketika dia di 3255 ya. Udah nggak mungkin confirm buy sih harusnya. 3255. Iya. Tapi itu resiko juga ya. Kalau bisa juga dia cuma nyentuh yang di atas tuh berapa tuh? 3232 ya. Ya ya. Sampai 3232. Paling aman sih 3232 atas ya. Ya. Iya, tunggu break 3225 mungkin. Satu dia punya supply area, takutnya mantul sih. Iya. Bisa, kalau bisa tuh. Kalau punya tampan dan pemberani ya nyali sedikit ya 3225 ngambil TP di 33 apa 3232 bisa lah ya. Tapi ya tampan dan pemberani. Tampan pemberani bener. Itu nggak layak dicoba soalnya itu terlalu pendek banget. Stop lossnya terlalu panjang. Ini nih misalnya ini TP-nya di sini tapi stop lossnya panjang di sini ke bawah. Hmm. Ini nggak layak. Ya, ambilin time frame kecil ya dok. Ini kan belum jadi soalnya. Kita nggak tahu kan jadinya gimana. Betul sih. Oh depends on dia jadinya gimana kan. Cuma Kalau dia kalau kotor begini ini kayaknya masih hati-hati. iya. Pasti harus harus ngambilnya yang kecil sih. Betul sih.
Lo harus agree. tunggu structure dulu, structure belum jadi. Kalau sekarang masuk, iya bener. SLS sejauh itu. Enggak, nanti kalau dia langsung beri nih di M5 nih, kayaknya nggak mungkin. Bikin tentulan dulu baru. Iya, kalaupun dia beri nanti di M5 next ya mungkin dia udah kayak gini jadinya. Stop lossnya di sini. Iya, di situ Lumayan. Ini 45 pips, TP-nya 45 pips juga. ditarik lagi bisa sih. Iya, ya Makanya mendingan. sangat membosankan lihat gue begini. Aduh, nggak seru nih. Ini saat-saat nggak seru gol ini namanya nih. Capek. Nungguinnya tuh capek banget. Tapi kemarin ya, baik di mana aja pasti hijau. Pasti lumayan sih ngumpulin ngumpulin dari situ kan. Iya, iya, iya. Ngumpulin dari sana. Empatnya udah balik doji lagi. Jadi emang benar-benar hari ini dia mandek di range ini nih. Jadi Tahu nih ya, seminggu ini nih kayak ada something gitu loh. Dia. paling bikin sideways-nya H4 kayaknya ya. Iya. Nah, biasanya kan kalau market habis trending terus dia sideways apalagi dia hampat ya Kan dari lanjut lama. lagi. Nah, ini ada something. Gue sih lebih ke nyebutnya kemungkinan reversalnya ada. Oh, reversal ya. Iya. Kemungkinan reversalnya ada. Antara dia liquidity dulu naik ke atas, ya kan, ke high yang sebelumnya tuh di paling atas, baru dia turun atau dia bikin supply kecil ya kan H1 bikin supply lagi dia break bawah terakhir break 3193 udah meluncur. Nah itu yang gue Nah, lagi kayaknya wave-nya dari wave kayaknya ya ini cemil lah ya. Kayaknya kalau dari wave juga kayak wave 4 dia. bisa dibilang gitu sih kalau lu pakai Elliott Wave ya. Iya, bisa jadi ya lewat wave 4 ya di M30. Iya. M30. Bisa bisa aja sih ke mungkin ngetes ke 3130-an lagi atau kalau dia break sana lagi dia bisa ngetes mungkin ke area 3000-an lagi buat Ya, dia lanjut naik. Kalau hopefully dari daily kan even dia ngetes di sana pun dia masih bullish tuh. but Koreksi wajar. hopefully sih cuma nge-flag aja ya, nggak bentuk Ya, aneh-aneh. kecil. Tapi kalau ngedrop sih ngedropnya jauh sih anjir. Ini Jauh ya. bisa ngedrop di mana aja nih. Betul. Nah, ketika market lagi ngedrop gitu ya tugas kita harus ikut tuh. Gimana caranya kita ikutan. Gitu. Selama market lagi ranging begini ya udah. Better tektokan aja kayak dari kemarin kan. Dari ASEAN ya kan. Dari London kan tektokan. Ada yang kita bisa sell, bye bye. Terus sekarang nge-sell lagi takut gue Jo. Gue juga gak lagi takut. Kalau sekarang kan belum ada Ini lagi konfirmasi. takut jujur Jo. Semenjak kejadian yang kemarin Jo. Hah? Iya, lu inilah, lu harus bikin exit plan lah. Lu entry tapi harus tahu exit plannya kapan. Iya. Kemarin tuh harusnya lu udah harus cepet-cepet exit ketika ketika dia ngebreak mana ya? Ngebreak ini ya udah harus exit sih lu harusnya. Empat Tapi ini. gitu kan kemarin kemarin exit Jo untungnya jadinya. Iya cuma Jadi karena gua kan nggak lu ini kan apa. average kan, soalnya kan ada average lagi kan. Eh, iya 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 itu puji Tuhan saya keluar lah. Gitu. Nah, Keluar dengan biru lah saya untungnya. lu coba ya. Sekarang sekarang gua lagi kalian tau gak sih chat GPT lagi tren? Kalian coba ajak ngobrol. Gua seru banget sih ngobrol sama ChatGPT ya. Gua udah ceritain tuh perjalanan awal trading gua sampai sekarang. Dia bisa jadi kayak personal bestie kita sebagai trader sih. Kayaknya kalau yang enak lebih pakai yang pro ya kayaknya ya. Gua Oh masih iya. pakai yang ini sih. Kalau pro itu kalau Masih lu pakai yang misalkan basic. kayak lu ulang-ulang terus ya, lu lama-lama ketemu polanya dia. Ya, gue Oh waktu gitu itu ya. buat ngerjain project di kantor, gue brainstorming sama ChatGPT, gue ngobrol. Jadi gue Hmm. ngobrolnya pakai ini apa, voice note, voice comment. Hmm.
Jadi bukan pakai Hmm. ketik ya, benar-benar gue ajak ngobrol. Lama-lama Hmm. ide yang dikeluarin sama dia tuh kayak itu aja. Begitu ya. Nah, jadi idenya misalkan dia ngasih ide gue 1 sampai 5 nih, gue Hmm. tolak. Terus dia ngasih ngeluarin 6 sampai 8. Oke, nanti misalkan udah ada nih satu misalkan. Tapi kalau misalkan gue jadi kurang oke nih, nanti dia akan bisa ulang lagi dengan tata gaya bahasa yang berbeda ya. Hmm. Tapi intinya kayak sama gitu loh. Nggak tahu ya, mungkin karena AI lu juga butuh waktu untuk belajar kali ya AI-nya. Maybe ya. Atau itu mungkin saatnya lu buat pencet ini. Chat GPT Pro. Tapi Iya, sekarang AI setuju. banyak banget sih. Lu Meta aja ngeluarin gratis dia, Iya. ya kan? DeepSeek gratis. Keren juga sih itu. Ntar lama-lama ini ya semuanya pakai AI semua tuh. Even mungkin lu nanti di sekolah nyontek gitu pakai chat GPT gitu ya nanya. Bisa jadi. Udah nggak harus bawa. Kalau dulu kan gua kalau mau nyontek kan harus bawa kertas kan. Kayak di kampus kan sekarang ini ada ini apa? AI detektor. Oh sumpah. Iya, jadi kalau lu bikin skripsi, lu pakai AI, dia ada sekarang ada toolsnya, AI detektor. Lu bikin skripsi lu tuh dari pakai AI apa enggak? Kalau pakai AI berarti udah Gagal. gagal lah skripsi lu. Oh, sama kayak plagiarisme. Anjay. Kalau plagiarisme kan juga ada ininya kan, ada toolsnya kan. Sama kayak lu nanti AI itu ada toolsnya. Prasmo sih udah dipakai sih. Gila. Ya buat ngerjain tugas gitu sekarang ada kayak gituan ya. Ada toolsnya. Makanya kalau lu pakai AI buat ngerjain tak kampus gitu, harus lu elaborate lagi sama bahasa lu. Yang penting lu ambil buah Hmm. buah idenya aja. Ya ambil intinya gitu kan habis itu Ya, bahasa ambil lu buah ganti lah. idenya. Tapi lu jelasin lagi pakai kata-kata lu gitu. Itu masih bisa harusnya. I see. Power speech jam berapa ya by the way ya? Gue lupa. Hari ini ada power speech yang Nggak ada. Rabu Rabu ntar. ya? Hah? Rabu malam. Rabu ya? Iya. Cuman speech Oh, doang. kalau Paling paling ngomongin ini ngomongin cut rate next next cut rate. hmm. Ngomongin next cut rate. Mungkin habis ini kali ya habis speech ya baru keluar ya. Besok ada news retail sales. Rabu. Cuman ini karena goldnya masih ranging begini, gue sih saranin kalian besok pagi boleh lihat sih pergerakan di Asia nih. Biasanya kalau New Yorknya dia sideways di sini, biasanya di ASEAN geraknya lumayan sih. Harusnya ya. Lagi liar. Bisa, bisa Biasa dipantau. jam 7 setengah 8 tuh gila sih. Gue kadang kalau pagi sekarang kan gue juga Iya, ngeliat market kan. Jadi nyetir gue taruh HP gue di holder, lihat anjir. market. Hati-hati lu. Gue liat market aja kayak, oh gila liar gitu. Iya, cuman enaknya gini loh. Kalau ASEAN tuh enaknya dia searah doang, San. Betul, Jadi betul. kalau emang dia Cepet mau banget naik tadi udah dia banding-banding. naik, naik, and then udah beres gitu loh. Iya, setuju. Setuju banget. Kalau kalau New York kan lu bener-bener butuh Banding-bandingan dia anjir. habis naik terus turun ya kan kayak sekarang nih dia turun kan habis itu dia naik kan banding-bandingan Betul. gitu. Jadi menurut gua ASEAN ya oke lah kalau kalian punya waktu buat lihat ya. Menurut gua worth it sih. Worth it sekali. Makanya sekarang gua ASEAN lihat trading gua nge-gymnya gua ganti tuh ke siang. Iya, setuju. ASEAN Makanya sih kalau lagi bagus bagus banget, bagus geraknya banget. kayak gila. Tapi kalau lagi jelek emang ya jangan diharapin lah gitu. Kalau lagi jelek ya ya udah. Ya Ya udah, udah. paling ya di situ-situ aja, nggak kemana-mana, sampai siang. London baru jalan biasanya ya. Yoi. Emang cocok kalau NY, berarti dia mencerminkan Amerika bro. WWE, WWE, banding-bandingan ya. Banding-bandingan ya. Yoi, Rusuh. diangkat dulu, Rusuh. terus dibanding ke bawah. Iya. Rusuh. Terus sekarang katanya di US itu harga harga bahan pokok pada naik gila-gilaan ya. Yang gue baca tuh dari ya di Instagram lah ya, medsos ya. Jadi banyak orang yang sekarang tuh bisnisnya tuh stagnan gara-gara tarif itu. Hmm. Jadi yang mereka yang tadinya mau ekspansi, mau hire karyawan, itu semuanya pada nge-stop semua karena tiba-tiba kan si punya cost bisnis operatingnya kan jadi tinggi banget kan. Iya.
Jadi mereka jadi stop ngerekrut, stop ekspansi bisnis, kayak gitu. Bahkan ada beberapa yang dia justru malah tutup ya, bangkrut. Pedang bermata Yang dua banget berarti ya, gila sih. ngeri, ngeri banget. Di Cina kan malah nyantai. Lu tau gak sih yang di Cina yang sampai ada ini eh meme-nya, bukan meme sih sebenarnya kayak foto gitu. Orang Cina lagi nyablon baju, tulisannya boykot Cina. Oh iya iya, gue tahu. Even sampai topi ini kan, Make America Great Again Ya, tuh in itu China yang di juga Cina kan. juga. Itu Itu gue gila tahu sih, sih. cerdas banget. Karena pembuat baju gitu-gitu tekstil kan banyak kan dari Cina ya. Cina sekarang semua Cina bro, Bandung aja udah mati udah. Iya. Bandung udah banyak yang berdarah. Gue kebetulan beberapa kan ada punya teman, mereka main tekstil di Bandung kan. Mati mati ada yang sampai tutup kok. Gila ya China ya. Ya once in a lifetime lah kita harus pergi lah ke China guys kita lihat. Harus loh, dan sekarang tuh kayak nggak tahu ya di Instagram gue banyak tuh sekarang orang malah jalan-jalan tuh kayak ke Chongqing, Guangzhou, kayak gitu-gitu loh. Yang biasa Hmm. orang kan idamannya dulu biasa kayak Eropa, ya kan, ke Jepang gitu kan. Jepang ya mungkin banyak lah ya gitu. Cuman negara-negara yang mungkin lu jarang lihat di teman-teman lu tuh kan kayak Chongqing, Guangzhou, terus Beijing gitu-gitu kan orang siapa yang jalan-jalan ke sana gitu kan. Sekarang udah Terus ramai Vietnam banget. juga lagi happening kan. Di mana? Vietnam tuh orang Indo lagi banyak yang demen ke Oh Vietnam. iya, karena katanya terjangkau ya. Murah Jauh. banget. Kan kursnya lebih murah dibanding kita. Oh pantes. Terus alamnya tuh bagus banget di sana. Lo makan murah. Kayak gitu. Cuman biasanya